Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita punya tantangan komunikasi yang cukup unik nih. Gimana caranya ya kita ngasih tahu berita buruk tapi orang yang denger itu nggak jadi benci, malah mungkin bisa jadi lebih suka sama kita. Sumber kita kali ini dari kutipan spesifik buku Lel Loans, How to Talk to Anyone. Oke, mari kita coba bongkar ini ya. Misi kita nih, memahami tekniknya supaya kabar buruk itu nggak ngerusak hubungan. Sumber ini bilang, seringnya itu bukan apa beritanya, tapi gimana cara kita ngomongnya itu loh yang penting. Gimana tuh menurut Loans? Iya, ini menarik banget loh. Buku ini secara spesifik nyebutin kalau kuncinya itu ada di sikap kita. Jadi pas kita nyampein pesan itu, bukan cuma kata-katanya aja, tapi keseluruhan nuansa emosi yang kita tunjukin gitu. Nah, ini dia poin krusialnya. Sumber kita ini bilang, orang marah itu seringnya bukan karena beritanya jelek, tapi karena sikap kita pas nyampein itu dirasa dingin atau nggak simpatik sama sekali. Anda pernah ngerasain sendiri kan? Kayak caranya ngomong tuh lebih nyelekit daripada isinya. Persis. Dan Lowndes nekanin, ini bukan soal manipulasi ya, bukan. Tapi lebih ke nunjukin empati yang otentik gitu. Dia ngasih contoh bagus. Dokter yang ngasih tahu pasien perlu operasi. Itu nyampeinnya penuh welas asih, bukan sekedar ngasih fakta dingin. Atau bos nolak lamaran kerja, tapi tetap nunjukin simpati, ngerti gitu loh sama harapan si kandidat. Atau konselor duka cita, dia bener-bener ikut ngerasain sedihnya, bukan cuma formalitas kerjaan. Sikap kayak gini nih yang jadi pembeda utama. Oh, jadi intinya di situ ya teknik utamanya berarti. Pas kita mau ngasih kabar buruk, Lowndes bilang kita harus aktif berbagi sentimen sama si penerima. Maksudnya kita perlu nunjukin kalau kita tuh ngerti dan ikut merasakan gimana dampak berita itu buat mereka secara emosional. Gitu kan? Betul sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini soal validasi perasaan namanya. Pas kita berbagi sentimen, bisa lewat ekspresi simpati, anggukan ngerti, atau sekedar ngakuin aja kalau ini situasi sulit, itu kayak ngirim sinyal kuat. Saya peduli sama Anda sebagai manusia, bukan cuma target informasi. Ah, oke. Jadi itu bisa nurunin defense mechanism mereka ya? Iya, secara psikologis gitu. Kalau orang ngerasa dipahamin, nggak dihakimi atau dicuekin, mereka biasanya lebih bisa nerima, walaupun informasinya sendiri nggak enak. Ini kayak ngebangun jembatan emosi, bukan malah bikin tembok. Terus, artinya buat kita sehari-hari gimana nih? Coba deh Anda bayangin situasi berikutnya pas harus ngomongin sesuatu yang nggak enak. Nah, daripada kita fokus ke rasa nggak nyaman kita sendiri, coba fokusnya dialihin. Kira-kira dia bakal ngerasa gimana ya pas denger ini? Terus tunjukin pemahaman itu. Nggak cuma bilang saya turut prihatin, tapi ya lewat nada suara yang tulus, kontak mata juga, bahasa tubuh yang nunjukin kita tuh hadir bareng dia di momen sulit itu. Bener, kehadiran itu penting. Jadi kesimpulan utama dari sumber yang kita bahas ini, kunci nyampain berita buruk biar hubungan aman, malah bisa lebih baik, itu ada di sikap kita ya. Empati yang tulus, kemampuan buat aktif berbagi sentimen, itu fondasinya, bukan basa-basi. Ya, bukan sekedar formalitas, tapi koneksi emosional yang beneran. Nah, ini terus jadi muncul pertanyaan menarik nih buat Anda renungin lebih lanjut. Mungkinkah justru kemampuan muasain seni nyampein berita buruk dengan cara yang pas ini malah jadi salah satu cara paling efektif buat memperkuat hubungan jangka panjang? Oh, menarik itu. Iya kan? Soalnya nih nunjukin tingkat kepedulian, kecerdasan emosional, sama keberanian juga yang mungkin ya jarang orang punya. Sesuatu buat dipikirin lagi nanti kan?